Cek satu deh. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan suara handphone selama rangkaian acara pembukaan dilangsungkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasi di atas dandang buat dimakan orang berempat. Biar suasananya tenang ya. Kepada Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah memenuhi undangan BP4. Boleh aplaus yang meriah untuk kita semua. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA selaku Ketua Umum BP4 Pusat beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Bapak Haji Muharram Marzuki MA PhD. Yang kami hormati Sekretaris Ditjen Bimas Islam Bapak Dr. Haji Fuad Nasar serta segenap peserta pelatihan konselor BP4 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang kita nikmati hingga di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam acara pembukaan pelatihan konselor BP4 dengan tema mewujudkan kualitas layanan konsultasi perkawinan. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah sama-sama kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Masrur Ikhwan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى
تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Bapak Mashud Halimi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dirjen Bimas Islam Fuad Nasar MA, Bapak Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Bapak Haji Muharram Marzuki PhD, Ketua Umum BP4 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pengurus BP4 Pusat dan Daerah, para peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memberikan beberapa laporan terkait pelaksanaan kegiatan kita ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan konselor BP4 dengan tema mewujudkan kualitas layanan konsultasi perkawinan. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini dan memberikan manfaat buat kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kami sampaikan kepada Pak kita semua bahwa peserta pelatihan ini terdiri dari pengurus BP4 Pusat, kemudian pengurus BP4 Daerah, juga dari KUA dan para penyuluh agama, juga dari tokoh-tokoh agama, sehingga kita berharap mudah-mudahan pelatihan konselor ini bisa sampai pada tujuan yang kita harapkan. Yang ketiga, kami atas nama panitia senantiasa menyampaikan dengan kondisi kita seperti saat ini, mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan acara, baik di tempat pelaksanaan kegiatan ini maupun di tempat makan ataupun di kamar masing-masing, sehingga kita semua tetap terjaga kesehatan mulai dari pelaksanaan sampai nanti kita selesai melaksanakan acara ini. Yang terakhir, kami memohon kesediaan Pak Direktur Bina KUA nanti untuk berkenan membuka acara ini sekaligus memberikan pidato sambutan, pidato kunci terkait dengan pelaksanaan pelatihan konselor ini. Demikian dari kami selaku panitia, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kini kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum BP4 Pusat, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dirjen dan Pak Direktur Bina KUA,
Ini kebanggaan kami ketika menjadi Dirjen Bimas Islam atau Wamen. Beliau memang orang-orang terbaik yang kita miliki. Alhamdulillah sekarang kita bisa menyaksikan menduduki eselon 2, mudah-mudahan segera menjadi pejabat eselon 1 nanti. Ya, kita doakan. Yang sama-sama kita muliakan senior saya di sini ada Bu Inci dan juga para bapak ibu, teman-teman sekalian. Pelatihan konselor ini sebetulnya bukan melatih, tetapi merewind kembali ingatan kita sambil mengupgrade data-data yang terakhir yang perlu kita sikapi dengan cerdas. Sebab perceraian yang terjadi di Indonesia menurut hemat kami sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ya, ayat dan hadis hukum yang paling banyak menyita perhatian ialah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang al-akhwalus syakhsiyah. Al-Quran dan hadis, terutama ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam, sedikit sekali berbicara tentang negara, bisa dihitung jari itu. Sedikit sekali bicara juga tentang masyarakat. Tapi yang menyita sekitar 80% ayat-ayat hukum itu adalah persoalan rumah tangga, al-ahwalus syakhsiyah. Pasti ada hikmahnya mengapa Allah menekankan hal ini. Karena memang benar, tidak mungkin kita bisa mendambakan, mengimajinasikan sebuah negara yang perfect, yang bagus, yang dibangun di atas rumah tangga yang berantakan. Yeah. Bagaimana kita bicara tentang masyarakat ideal kalau anggota-anggota masyarakatnya terdiri atas keluarga inti, itu masyarakatnya rata-rata anggotanya broken home. Apa yang kita bisa harapkan kalau sendi inti dari keluarga itu berantakan? Maka tentu ya ibaratnya fondasi. Keluarga itu fondasi sebuah masyarakat, keluarga adalah fondasi sebuah negara. Kalau fondasinya lemah, ya bagaimana bangunan atasnya bisa bertahan? Jadi percuma kita bicara tentang negara ideal, masyarakat ideal, kalau rumah tangga itu rapuh. Dan ini yang kita alami sekarang ini. Ironisnya agama Islam yang paling sangat aktif berbicara untuk mencegah terjadinya perceraian. Sampai Nabi mengatakan, abghadul halali ilallah at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci Allah ialah talak, walaupun itu sebetulnya halal. Jadi sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah ialah perceraian. Jadi ada semacam kontradiktif interminus di situ. Satu sisi halal tapi satu sisi paling dibenci. Jadi artinya perceraian itu betul-betul memang harus menjadi pintu darurat. Tidak boleh diumbar oleh hanya karena faktor selera, perbedaan kecil yang menyebabkan perceraian itu. Tapi khusus di Indonesia, saya mohon betul anggota pengurus BP4 baik yang hadir di sini maupun juga yang mengikuti secara zooming, ya. Saya mohon betul ada persoalan lain di balik perceraian ini, Bapak Ibu. Nah, apa itu? Ada data yang secara tidak sengaja ya saya ingin bold di sini, ya saya tadinya datar-datar aja menanggapi ini. Di antara 10 faktor penyebab perceraian yang paling tinggi, ada satu faktor di situ, faktor pemurtadan.
Dan jumlahnya kalau pemurtadan, perceraian karena murtad itu 10 orang, mungkin bisa ditolerir lah ya kan. 20 orang. Tapi kalau tahun 2019 kemarin itu, perceraian karena murtad ini, jumlahnya berapa Bapak? 1.430 orang. Innalillah. Itu yang muncul dalam satu jendela. Bagaimana di jendela lain? Kan nggak muncul. Itu yang muncul ketika ia tidak mau bersama dengan suaminya. Tapi yang mau larut bersama suaminya apapun agamanya, enggak muncul di data ini. Berarti fenomena pemurtadan ini harus menjadi bagian yang tersendiri juga, terutama kita ya teman-teman dari Direktorat Bimas Islam nih. Jangan-jangan angka persentase kita itu sudah jauh melorot. Karena kalau setiap tahun perceraian saja menyumbang pemurtadan sampai 1.420. Ini baru bulan Agustus yang terakhir didata oleh oleh Mahkamah Agung. Ini data Mahkamah Agung. Dari Januari sampai Agustus muncul fenomena perceraian itu 923 orang. Nah, ini bukan jumlah sedikit nih. 1.500, 950 itu satu stadion mini itu. Nah, itu pemurtadan. Anaknya tentu bagaimana? Jangan-jangan ikut juga orang tuanya di situ atau keluarga terdekatnya. Nah, ini semakin menambah gairah kita untuk berjihad di dalam BP4 ini, karena bukan saja menyelamatkan rumah tangga, tetapi juga menyelamatkan populasi umat Islam. Karena itu saya menganggap bahwa perjuangan kita di BP4 ini bukan sekedar untuk menjalankan visi misi BP4, tetapi menjalankan visi misi Direktorat Bimas Islam. Karena itu sangat wajar kalau Direktorat Bimas Islam ini memberikan anggaran ke BP4 lebih dari biasanya, karena ini kami menjalankan tugasnya direktorat kita ini. Dan angka-angka lain yang memprihatinkan, ya, betapa rapuhnya rumah tangga kita. Perceraian perselisihan itu 27%. Tahun kemarin 121.370, saya ulangi, 244.452 perselisihan karena perceraian karena perselisihan. Ya. Jadi ini penyumbang 55%. Sedangkan ekonomi itu 27% atau 121.373 pasang. Meninggal menjadi janda atau menjadi duda di situ 60.241 atau 14%. Ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, walaupun sudah ada 3 undang-undang yang lahir, bahkan ada satu undang-undang khusus, undang-undang KDRT itu, tapi ternyata tidak berhasil menurunkan perceraian melalui window KDRT ini. Ya, perceraian karena KDRT tahun 2019 6.094 pasang. Kalau dijajar 6.000 itu panjang tuh. Ya, itu KDRT. Kalau kita bicara tentang KDRT, 99% itu yang disiksa adalah perempuan atau istri. Ini juga ada fenomena kemabukan nih, mabuk teler nih, termasuk narkoba di sini. 2.313, 0,5%. Murtad 1.420 orang pasang ya. Poligami ini menurun ini, berarti angka poligami resmi kalau kita lihat angka tahun sebelumnya, poligami agak tinggi, tapi sekarang menurun. Yang resmi tentunya, karena yang tidak tercatat itu poligami juga, tapi tidak tercatat di Kementerian Agama, di Kementerian Agama. Poligami 1.255.
dihukum penjara, terutama karena narkoba ini. Isinya penjara sekarang ini lebih dari 50% adalah narkoba. Judi 1135, zina perselingkuhan 820 pasang perceraian karena selingkuh. Nah, kita lihat di dalam tahun 2020 ini baru data Januari sampai Agustus itu. Ya, perselisihan karena perselisihan itu masih tetap dominan 58%. Ya, baru sampai Agustus sudah 151.863 pasang. Ekonomi, nah ini juga baru Agustus sudah 67.249 pasang. Ya, kemudian meninggal 32.118. Lalu KDRT 3.312. Kalau garis lurus nanti kita lihat data Desembernya ini mungkin bisa lebih meningkat ini. Karena COVID ini juga disinyalir itu juga ikut menyumbang perceraian. Mabuk 1.225 orang, 1.205 orang. Murtad Januari sampai Agustus itu 923 orang. Dihukum penjara 736 orang, poligami 682 orang, judi ya 557 orang, kemudian zina perselingkuhan ya 461 orang. Tapi kalau kita lihat ini teman-teman perlu mencatat ya bahwa ternyata perceraian itu ada bulan-bulan tertentu. Dari tahun ke tahun kita analisis data-data statistik ini, ada Black January and Black June. Jadi sekitar 50% perceraian itu di bulan Januari. Nggak tahu habis tahun baru bertengkar kali apa cerai. Nah, kemudian itu mungkin di bulan Juni itu Juni Juli itu mungkin ganti sekolah anak itu mungkin pembayaran SPP segala macam. Nah, itu nanti berbanding lurus dengan persoalan ekonomi. Ya, jadi pengeluaran itu juga kan memang pada bulan Januari dan bulan Juni Juli itu. Nah, di situ akhir Juni dan awal Juli itu musim pertengkaran gitu, musim perceraian. Nah, kalau bulan-bulan berikutnya itu down gitu ya. Jadi menarik untuk kita kaji ini. Maka itu BP4 ini perlu mengukur ya timetable pengadilan ini. Nah, yang menarik lagi dalam data-data perceraian ini meningkat nih, semakin meningkat. Pada 2-3 tahun yang lampau itu sekitar 67 sampai ya hampir 70% cerai gugat. Nah, sekarang ini hampir 80% itu cerai gugat nih. Jadi istri ia menceraikan suami. Nah, ini para suami hati-hati nih. Nah, yang proaktif untuk menceraikan suami ini ya perempuan. Apakah ini karena imbas daripada kemerdekaan, kemandirian perempuan sekarang ini sampai berani untuk mendatangi pengadilan minta cerai. Dan yang pasif itu adalah para suami. Nah, padahal perempuan harus tahu kalau perempuan yang proaktif untuk minta cerai, maka konsekuensinya itu besar. Dia yang harus memberi biaya kepada anaknya, sekolah, dan dia yang harus menanggung resikonya banyak itu. Nah, kalau suaminya yang proaktif ya perempuan pasif, maka konsekuensinya juga kurang. Nah, jadi saya ingin mengingatkan pada kita semuanya ya, bagaimana menekan supaya para istri ini jangan terlalu cepat untuk ke pengadilan untuk minta cerai. Nah, dan sekitar hampir 80% juga perceraian itu usia rumah tangga muda, 5 tahun. Jadi kalau orang sudah berumah tangga di atas 5 tahun itu sudah mulai stable, itu stabil. Nah, jadi kalau masih baru 3 tahun, sudah punya anak 1, mesraan kemana-mana, jangan terlalu
membanggakan anaknya, oh bahagia sekali anak saya. Belum. Ya. Mungkin sudah punya anak 2, ya istrinya sudah mulai berubah bentuknya dan segala macam. Nah sementara suaminya tidak, sementara karir suaminya juga makin menjadi-jadi kan, makin hebat. Nah jadi satu yang mengalami penurunan kualitas dan sang suami itu mengalami peningkatan karir dan semakin banyak orang yang takjub terhadapnya, maka itu faktor penggodanya banyak itu. Maka perceraian terjadi. Nah kita sebagai BP4 ini perlu juga melihat angka-angka seperti ini sebagai bahan nanti untuk melakukan counselor terhadap siapapun yang datang. Data lain bahwa faktor pemilu juga, pemilu kada ini, itu juga memberikan kontribusi terhadap perceraian. Di sini nggak masuk kolomnya, tapi ada satu provinsi, 1 tahun itu provinsi NTB pada musim pemilu bareng-bareng itu ada sekitar 500 pasang perceraian. Suaminya memilih si A, istrinya memilih si B, cerai. Jadi betapa rapuhnya perkawinan itu, pemilu kada yang menyebabkan mereka bercerai. Nah, jadi ini menarik untuk kita kaji. Daerah-daerah yang banyak tingkat perceraiannya ialah semakin metropolitan sebuah kota, semakin angka perceraiannya juga makin meningkat. Kita lihat di kampung-kampung itu masih jarang perceraian, tapi di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten, apalagi sampai di tingkat ibu kota Jabodetabek itu perceraiannya luar biasa. Nah, saya ada data menarik beberapa, misalnya ada provinsi tertentu, ini mungkin kita kaget ya, perempuannya itu sudah, angka perkawinannya itu sudah lebih 5 kali. Jadi ada 5 anaknya, 5 suaminya, mantan suami, jadi kawin cerai. Nah ditengarai bahwa misalnya di daerah sekitar tempat-tempat rekreasi itu, ya kawin sesaat gitu. Nah jadi saya kira Bapak Ibu teman-teman, kita BP4 ini harus betul-betul membaca perkembangan ini. Ya, kawin yuk kawin. Nah mazhab yang dianut mereka itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kan gampang kawin, gampang cerai. Kalau kita pergi rekreasi, kawin yuk kawin. Udah, itu kan karena apa? Dalam konsep Hanafi itu, perkawinan itu kan akdu tamlik only, fakat ya. Jadi bukan, kalau Syafi'i itu masih susah. Karena al-akdu tamlik ditambah dengan al-akdul ibadah, kontrak vertikal dengan Allah, kontrak horizontal dengan manusia. Tapi kalau Abu Hanifah, ya sama dengan beli barang. Kalau kita mau kawin, tidak perlu pakai wali, tidak perlu pakai ya mau kawin ya kawin. Apalagi kalau janda, Imam Syafi'i kan juga kalau ada janda, kawin yuk kawin. Dia bisa mengawinkan dirinya sendiri, tidak pakai wali kalau janda itu kan dalam menurut mazhab Syafi'i. Nah, tadi itu saya katakan bahwa perkawinan yang paling rentang itu hampir 80% ialah usia perkawinan, usia rumah tangga muda. Nah jandanya kan masih muda. Ya. Dan itu juga menciptakan keresahan sosial lain. Nah terbukti bahwa para laki-laki yang berpoligami itu ada alasannya, sayang anaknya, orang kecil itu dia menyelamatkan anak atau selain. Nah jadi ini dampak sosialnya itu jauh. Nah semakin kompleks tugasnya BP4 ini, makanya itu counseling ini sangat penting untuk kita menjangkau hal-hal seperti ini. Terakhir, mohon maaf Pak Direktur, Pak Sekretaris ini agak panjang. Apa yang kita akan lakukan di masa depan? Saya tadi mengatakan dari awal bahwa mari kita menjadikan BP4 ini arena untuk berjuang. Ya kalau para teroris itu niatnya pergi ke Syria itu untuk berjihad fisabilillah, maka sesungguhnya jangan-jangan pahala kita lebih besar. Ya, mencegah
untuk tidak terjadi perceraian sama pahalanya kalau kita menjadi mak comblang mengawinkan orang. Itu ada dalilnya. Tidak jadi orang berzina gara-gara kita, karena kita mecomblangi mereka, itu sama dengan pahalanya membangun masjid. Nah, kalau kita tidak jadi menggagalkan sebuah perceraian, maka itu pun juga analoginya sama, kiasnya sama. Karena itu tugas kita ini betul-betul sangat mulia ini. Terutama tadi itu kalau kita hubungkan dengan pemurtadan. Nah, sekarang lagi tren. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu, ini pernah ditemukan teman-teman. Pemuda-pemuda gagah itu memacari anak-anak muslim. Kalau perlu dihamili duluan, pasti akan kawin kan. Ya udah, kalau gitu ya kamu harus ikut kita kawin di gereja daripada mengembang malu. Udah. Nah, itu masuk kategori murtad. Nah, bayangkan kalau 10 laki-laki ganteng gitu mendapatkan 10 gadis, ya, menghijrahkan dari satu agama ke agama lain. Nah, ini kan tidak diatur oleh undang-undang. Boleh saja itu kiat. Jadi saya mohon betul, bagaimana mempertahankan rumah tangga, bagaimana mempertahankan akidah, bagaimana menyelamatkan anak-anak kecil. Kalau terjadi perceraian, secara sosiologis itu akan terjadi orang miskin baru, yang namanya anak-anak dan yang namanya perempuan. Tadinya sekolah di sekolah unggulan, sekarang nggak bisa karena nggak bisa bayar kan. Ya sekolah di SD Impres belakang rumahnya, belajar nggak belajar, frustrasi anaknya kan. Tadinya diantar pakai mobil, kelas-kelas elit di situ, fasilitas belajarnya. Tiba-tiba sekolah di samping rumahnya yang bocor-bocor itu karena egoisme orang tuanya, maka anaknya itu stres. Nah, dampaknya lebih jauh lagi ya. Penemuan dari Aba Anom tuh di Inaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu rata-rata itu adalah pecandu narkoba, anak-anak broken home. Temuan polisi juga anak-anak jalanan itu juga pada umumnya adalah anak-anak broken home. Jadi egoisme orang tuanya menyebabkan anak itu terlantar. Nah, ini tantangan buat kita semuanya. Kalau anak jalanan itu persoalannya pemurtadan muncul, karena ada yang beli mereka itu. Saya kasih pekerjaan. Kemudian juga ada lagi yang ya sodomi dan sebagainya itu kan. Terpaksa mereka lakukan itu karena mungkin di samping juga sudah membudaya kayak gitu, dia juga ya pingin hidup, pingin makan dan seterusnya. Dan susah kalau orang itu sudah menjadi anak jalanan 1 tahun, dipesantrenkan seperti apapun juga itu sudah terlanjur tercetak di dalam memorinya itu untuk manusia keras gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi saya mohon kepada kita semuanya, ini anggaplah ini jihad, tugas suci, dan saya akan tetap mendorong para pejabat kita, Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, bagaimana menganggap ini sebagai sesuatu yang sudah sangat darurat. Inilah yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon kepada Pak Direktur nanti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, dan kita juga minta kepada Pak Sekretaris mungkin nanti memberikan pengalamannya, sebab ini orang-orang terbaik kita di Kementerian Agama. Ya, Pak Muharram ini sudah keliling di beberapa direktur, sudah keliling di Kementerian Agama. Ya, tapi belum sempat jadi eselon 1, mudah-mudahan insya Allah besok lah. Tapi kalau Adinda ini, Pak Nisar ini, dia tulisannya di mana-mana, ya. Ini kadar kita betul. Ya, karena itu saya mohon betul Adinda berdua, mari kita menganggap tugas ini tugas suci, bukan sekedar tugas organisasi, tapi ini adalah jihad kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan dan pembukaan pelatihan konselor BP4 secara resmi
oleh Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Bapak Haji Muharram Marzuki, MA PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati orang tua kita dan juga sebagai kepala BP4, maaf istilahnya ini, sebagai ketua umum BP4 dan juga sebagai kepala badan ya, Kepala Badan Pengelola Masjid Istiqlal, dan yang lebih tinggi lagi sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, yang kita hormati dan kita muliakan, Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam, Bapak Dr. Nasaruddin, Bapak Dr. Fuad Nasar, dan juga yang saya hormati para jajaran Ketua BP4, Pak Sekretaris Umum, dan seluruh pengurus, dan juga peserta pelatihan konselor BP4 yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19. Allah memberikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, keluarga dan karib kita, semuanya, aparat Kementerian Agama baik pusat dan daerah, dan juga aparat BP4. Semoga COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Kepala BP4, Ketua Umum ya, Ketua Umum BP4 yang saya hormati dan saya muliakan. Bahwa Direktorat Jenderal Bimas Islam sudah jelas mempunyai program yang sangat terkait dengan apa yang dilakukan oleh BP4. Karena juga bahwa kelahiran BP4 itu tidak terlepas dengan adanya Kementerian Agama. Sejarah ini yang memang harus menjadi bagian kita bagaimana membesarkan BP4. Kita merasa miris gitu ya dengan kondisi tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, banyaknya persoalan kasus-kasus perceraian dengan persentase yang kita tadi disampaikan, betapa besarnya problematika umat yang memang kita tidak bisa biarkan, dan kita harus bersama-sama bergandengan tangan secara kuat bagaimana paling tidak mengurangi angka perceraian. Kalau kita menghilangkan rasanya tidak mungkin karena masih ada celah tadi, paling tidak mengurangi angka perceraian. Karena kita tahu bahwa berdirinya tegaknya bangsa atau negara ini dari tegaknya rumah tangga. Apabila ambruknya sebuah rumah tangga, apalagi banyak tadi kalau kita lihat luar biasa jumlahnya, maka akan memberikan kontribusi terhadap kelemahan bangsa ini. Nah, oleh karena itu Kementerian Agama bersama kementerian dan lembaga lain
mempunyai program yang sama bagaimana memperkuat ketahanan keluarga. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yaitu mempunyai program penguatan keluarga sakinah. Kalau kita bicara keluarga sakinah ini pasti muslim. Karena pemerintah tidak hanya muslim yang ditangani, umat yang beragama lain pun harus ditangani supaya mereka juga tidak banyak yang cerai. Maka disebut dengan istilah bimbingan perkawinan. Makanya kami Kementerian Agama melakukan penguatan bimbingan teknik terhadap fasilitator untuk penguatan ketahanan keluarga atau BIMTEK BIMWIN ini. Ada satu hal yang sangat penting bagi kita, kalau tadi sudah diungkap banyak penyebab dari rapuhnya ketahanan keluarga itu. Ya. Jadi data yang disampaikan oleh Ketua Umum, data Badilak dan juga data dari Badan Litbang Kementerian Agama memang menunjukkan seperti itu, sudah begitu memprihatinkan kondisi perceraian yang terjadi di masyarakat. Apalagi sekarang ini juga tadi disebutkan 80% terjadi gugat cerai. Nah, memang ini menjadi perhatian kita bersama ya, baik pemerintah maupun juga ormas keagamaan, termasuk juga BP4 ya, sekarang jadi ormas ya Pak Anwar, jadi ormas. Nah, oleh karena itu bagaimana kita melakukan sinergitas program penguatan umat kita ini yang perlu kita perhitungkan. Ya. Saya melihat banyak KUA kita yang masih berdiri pelang BP4. Ya betul Pak Ahmad ya, masih berdiri pelang BP4. Tetapi kalau kita tanya apa kegiatan BP4, di situ nyaris kita juga merasakan perlu ada penguatan dari kita selaku orang dalam BP4 Pusat dan juga dari kami Kementerian Agama. Alhamdulillah Pak Sekretaris hadir di acara ini, paling tidak nanti mensupport kami Pak Ses. Ya, kalau kita melihat di Indonesia ini punya sekitar 5.945 KUA. Saya ulangi, 5.945 KUA. Dan setiap KUA itu masih ada pelang nama BP4. Saya pergi ke KUA Kebayoran Baru, dulu tempat Pak Anwar sebagai kepala KUA-nya. Kan paling top itu, Jakarta Selatan, orang pengen nikah di Kebayoran Baru. Ya. Kebetulan saya datang ke sana Pak Anwar, ada pelang BP4, saya tanya sama kawan-kawan KUA di sana itu, BP4-nya jalan atau tidak? Ternyata memang masih lumpuh. Ya. Nah, ini menjadi catatan kami ya, Direktorat Jenderal Bimas Islam khususnya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Kita mempunyai 8.336 penghulu. Saya ulangi, 8.336 penghulu. Mereka itu adalah orang yang melakukan pencatatan nikah. Kalau dari tupoksi mereka merasa sudah mencatat, sudah selesai tugas dia gitu ya. Negara sudah hadir, negara sudah menyaksikan terjadinya peristiwa hukum pada pasangan mempelai pengantin itu yang dinikahkan oleh walinya, negara menyaksikan melalui penghulu pada kantor KUA kecamatan di mana mereka berada. Saya katakan kepada kawan-kawan penghulu, tugas Anda tidak hanya sekedar mencatat, tapi lebih dari itu adalah bagaimana Anda juga berupaya, ada upaya Anda melakukan penguatan terhadap ketahanan keluarga. Karena ini umat kita.
Kalau mereka banyak yang rapuh ini, kita umat Islam ini bisa terjadi karena kasus perceraian itu secara ekonomi semakin lemah, pendidikan semakin lemah, status sosial mereka di masyarakat coba. Betapapun janda cantik kayak janda gitu kan ya. Nah, udah beda. Nah, kan. Begitu juga duda begini. Yang maksud kami tidak ada maksud untuk merendahkan itu. Ya. Tapi paling tidak adalah bagaimana masih bisa tidak sebuah pernikahan itu tidak hanya pada saat ijab kabul di depan penghulu walinya, para saksinya, negara hadir, tetapi perjanjian mereka itu bisa sehidup semati gitu ya. Nah, ini yang kita perlu pikirkan bersama. Kalau masalah tadi sudah dibentangkan oleh ketua umum kita begitu banyak, tetapi adalah yang penting bagi kita bagaimana mencari solusi terhadap persoalan-persoalan itu. Yang cerai karena persoalan ekonomi, bagaimana supaya ekonomi keumatan kuat. Yang cerai karena perselingkuhan, ya. Istilahnya apa itu ya, perselingkuhan itu? Hah? Selingkuh ya? Ada, saya tadi di Muslimat NU itu dia punya istilah sendiri itu. Artinya begini ya, semakin maraknya seperti ini, ditambah lagi perkembangan dunia informasi teknologi yang sangat kuat, ini sangat mempengaruhi para ibu-ibu rumah tangga dan bapak-bapak rumah tangga yang baru menikah. Ya kan, mungkin dia pacaran lama, bertahun-tahun, mungkin ada yang sebentar karena melihat wah cantik, orang tuanya kaya raya atau pejabat gitu ya. Jadi modus-modus yang seperti ini yang menjadikan orang itu bisa cepat menikah, tapi dia tidak tahu yang sebenarnya siapa yang dinikahkan itu. Mereka tidak tahu karena masih sebatas dia menikah itu kulit-kulitnya saja. Dia lihat cantik, ganteng, orang tuanya kaya, atau pejabat, atau besannya punya nama, atau orang tersohor dan seterusnya, banyak sekali. Betapa banyak. Bahkan ada yang menikah di Masjidil Haram, gitu ya, disaksikan oleh orang-orang yang tercinta. Kan gak mudah itu pergi ke sana. Tapi ujungnya beberapa saat dia sudah cerai. Bahkan kalau mereka menikah, betapa banyak mereka mas kawinnya itu adalah apa? Kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Ya Allah, kesian ya. Suruh baca Quran terus ini, suruh sholat terus dia. Nah, yang kami maksudkan adalah bagaimana upaya kita ini untuk melakukan penguatan. Kami Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam memperkuat itu. Coba nanti Pak Sekretaris Umum menghitung jumlah BP4 kita. Paling tidak apakah itu minimal satu provinsi kabupaten, karena banyaknya itu ya, mana yang prioritas-prioritas yang banyak N-nya atau banyak cerainya, BP4 ini harus hidup, disupport dengan dana. Karena juga nggak ada dana, PASES ini nggak jalan gitu ya. Kan tidak bisa orang bekerja itu semuanya itu dengan ikhlas beramal tanpa apa-apa. Nah kita duduk di sini aja, bayar nggak nih hotel? Lah bayar, gitu ya. Makan apa gratis? Ya enggak. Nah ini Pak Ses, alhamdulillah ini Pak Ses juga pengurus. Bagaimana membantu kami di Direktorat Bina KUA ini menganggarkan yang signifikan lah. Kita tidak perlu 5.945 KUA. Ambil aja satu provinsi itu berapa KUA yang memang cerainya banyak. Nah itu kan perlu disurvei Pak Ahmad. Atau dilihat mana nih data itu. Nah nanti hitung paling tidak BP4 membutuhkan selama 1 bulan atau 1 tahun itu berapa sih dananya? Itu masa kita umat Islam
penyumbang anggaran terbesar negara ini kurang terperhatikan gitu ya. Saya juga bingung. Kadang-kadang juga ruhul jihad dari pegawai Kementerian Agama itu sudah mulai menipis nih, mengurang. Ruhul jihad itu bukannya membawa senjata, perang melawan musuh seperti kita sesama muslim kita musuhi, tetapi ruhul jihad semangat membantu, menolong perjuangan umat yang mana ini harus terhempas dari kemiskinan, kebodohan, status sosial mereka di mata masyarakat. Yang persoalan itu tidak lain tadi yang kita sebutkan, yang pengen disampaikan Bapak Ketua Umum kita itu. Kan kita sudah tahu titik-titik kelemahannya itu tadi. Kasus perceraian disebabkan karena diantaranya itu perselisihan tadi yang disebutkan. Perselisihan rumah tangga. Kalau perselisihan itu kan kadang-kadang ada persoalan yang sifatnya itu pepesan kosong, Pak. Gara-gara SMS jadi cerai. Gara-gara ada foto di WA jadi cerai. Gara-gara ribut apa persoalan anak ada aja. Hal yang kecil namanya perselisihan. Bisa saja persoalan uang belanja. Ada macam-macam. Persoalan kosmetik. Pengen katanya istrinya cantik. Bapaknya kalau berangkat dan pulang kerja tetap cantik, baju nggak pernah dibeliin cuma lebaran doang, ya kan? Kosmetik sayang mahal katanya, udah yang seadanya aja lah pakai bedak gitu kan. Ya ini yang masih perlu ada upaya kita untuk bagaimana mencarikan solusi masyarakat kita terhadap persoalan tadi, ya perselisihan. Kalau itu berselisih, berarti yang berselisih apanya? Fisik dia, bangunan tubuh dia yang rata-rata berselisih. Saking kerasnya itu tidak sukanya dong lempar-lempar gelas, piring dan sampai ada yang mukul. Dari hasil penelitian Badan Litbang Kementerian Agama menunjukkan bahwa gugat cerai itu ternyata bukan karena perempuan, Pak. Masih faktor tertingginya adalah laki-laki. Tuh, gugat cerai ini ternyata masih dominan laki-laki. Dominan pertama adalah tadi persoalan banyak perempuan itu yang diterlantarkan atau terlantar. Contoh, ada suami yang sudah menikah tetap aja tidurnya sama maminya. Dia dapat gaji bukan dikasih kepada istrinya, dikasih ke orang tuanya, gitu ya. Karena ada persoalan yang kecil-kecil aja. Umpamanya masak karena kekurangan garam atau tidak tepat, marah. Hal-hal yang sepele itu menimbulkan perselisihan. Nah ini yang saya melihat ada sesuatu yang hilang di dalam perjanjian akad nikah mereka. Sebenarnya yang nikah itu siapa? Fisik badannya yang cantik dan yang ganteng disaksikan oleh para wali, para saksi dua pihak dan masyarakat atau keluarganya. Itukah yang dinikahkan? Coba bapak-bapak pikirkan dan ibu-ibu. Yang nikah itu akibatnya karena selama ini yang nikahnya itu dianya. Makanya tadi yang dikatakan ya ketua umum kita ya banyak persoalan sedikit-sedikit sudah mintanya cerai begitu. Berarti ada salah pembinaan kita nih. Saya selaku direktur Bina KUA dan Bina Keluarga Sakinah yang saya merasa berat Pak Anwar bukan direktur Bina KUA-nya. Bina KUA itu ya lembaga lah. Kasih uang, kasih program, jalan, perbaiki gedungnya. Begitu Pak Ahmad. Tapi yang namanya pembinaan Keluarga Sakinah, saya ditanya ini, bagaimana hai saudara Muharram, selaku direktur pembinaan Keluarga Sakinah, adakah Anda membina masyarakat yang Anda pimpin itu menjadi semakin sakinah atau semakin hancur rumah tangga mereka? Saya nggak bisa jawab Bu Lili. Ya, apa yang harus saya jawab? Paling tidak saya sampaikanlah beban perasaan saya nih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Profesor Nasaruddin Umar, ya kan. Jadi berat selaku direktur pembinaan Keluarga Sakinah. Ternyata yang menikah itu siapa yang saya katakan tadi? Ya nikah, cepat cepipit sambil ketawa-tawa udah selesai, bahkan ada yang jingkrak-jingkrakan. Hores, dinyatakan apa itu? Sah, langsung hore. Apa yang menjadi inti nikah itu? Nah ini nanti dalam persoalan pelatihan konselor BP4 kepada masyarakat.
Apakah itu masyarakat pra-nikah, masyarakat remaja, milenial yang dilatih itu, atau yang dibina, yang diberikan bimbingan, ataukah masyarakat usia nikah yang udah usianya 19 tahun, atau masyarakat usia nikah pada kayak kita ini. Kayak Majlis Taklim tadi di Muslimat, ibu-ibu Majlis Taklim masih dilatih aja keluarga sakinah. Apanya lagi yang saya dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan sebenarnya bagi anak-anak remaja ini, jangan sampai dia baru nikah udah minta cerai. Nah, saya merasa itu penting sekali. Nah, Al-Quran sebenarnya kita jangan lari dari Al-Quran. Ini mohon maaf ya. Kita membanggakan banyak buku, banyak pendapat. Tetapi Al-Quran kita tinggalkan. Ini mohon maaf nih, karena pembinaan keluarga sakinah, Pak Anwar coba cari surah Al-Fat ayat 4. Coba cari surah Al-Fat ayat 4. Di situ. Sebenarnya kuncinya ini, yaitu huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Ayatnya kita udah hafal. Udah hafal banget itu. Saya kayaknya sejak madrasah diniyah udah disuruh ngapal, itu mah guru ngaji dulu di kampung. Tapi bagaimana substansi dari ayat ini yang kita harus pegang untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat ini? Itu surat Al-Fat ya, surat 48 ayat 4, Pak. Itu perlu itu bagi kita ini konselor ini. Surat 48 Al-Fat ayat 4. Walladzi anzalas sakinah fi qulub, ini dianya nih, fi qulubil mu'minin. Jadi orang merasa tentrem, senang, ya kan, sentosa gitu ya. Nyaman, enak, kan hati, nurani, qulub gitu kan ya. Bukan duit, bukan kendaraan, itu fasilitas pendukung saja. Betapa banyak orang yang uangnya banyak, kok di rumahnya mewah, terasa neraka. Tapi kok orang-orang tua kita di kampung ya, kita di kampung itu kok nenek atau kakek-kakek ya, orang tua kita lah yang di kampung itu kok merasa dia senang, merasa sentosa, enak, nyaman. Suaminya penghasilannya nggak jelas gitu ya, makan juga nggak jelas. Saya merasa itu karena orang tua saya begitu. Walaupun saya orang Betawi, tanah bapak saya masih banyak sampai sekarang ini, tapi miskin. Mohon maaf Prof, ini buka kartu ini. Iya, tanah bapak saya masih luas, tapi terasa masih miskin. Tapi saya lihat hidupnya kok enak-enak aja, tentrem. Tidak pernah diajarin BIMTEK, BIMWIN. Tidak pernah diberikan materi kanseling. Tapi kok mereka hidupnya rukun. Nah kalau gitu kerukunan itu yang namanya sakinah itu di mana? Fi qulubil mu'minin. Di hati orang-orang beriman. Lah coba. Kalau bapak menikah yang bapak lihat bukan itu, ya kan? Coba, belum nggak lama juga merasa resah. Bapak mau cari menantu. Yang bapak cari apa? Menantu bapak. Oh karena orang hebat, gitu kan ya. Nah, tapi tidak melihat bagaimana rasa ketentraman hati. Makanya kalau orang nggak tentram hatinya, berapa duit pun dikasih nggak cukup juga. Bapak kok ngasih sedikit, uang belanja kok sehari cuma 50.000 Pak, gitu kan? Kok cuma 100.000 Pak, padahal gaji orang suaminya berapa duit. Kan gitu ya. Kok nggak ada merasa puasnya. Berarti kepuasan itu adanya di hati. Betapapun suami memberi uang makannya, ya uang apa tuh, dapurnya sehari 25.000, apa 50.000, tapi merasa cukup, dia hatinya yang merasa cukup. Dia belanjakan sesuai dengan kemampuan, dia merasa senang. Ya kan? Nah ini yang kita harus tarik hati para umat kita ini. Jangan sampai mereka hedonistik. Ya kan, material. Yang dia pikirkan bagaimana, sekarang bagaimana kita nggak bisa lagi. Pak Muharram kayaknya menghayalnya terlalu tinggi. Tapi bagaimana? Realitas sekarang orang hidup itu yang dicari duit kok. Kan gitu. Nah, tadi saya didoakan, alhamdulillah sama guru saya didoakan supaya menjadi tambah lagi begitu ya. Nah, jadi persoalannya ini bagaimana mempertemukan hati kedua calon pasangan pengantin. Nah, yang anak-anak remaja yang belum pada nikah ini juga hati mereka yang perlu dididik. Coba, kalau yang hati mereka tidak dididik, pasti anak itu keras kepala. Coba Bapak bayangkan, sama suami istri juga begitu.
Sama-sama keras, cepat pecah itu. Coba yang satu keras, yang satu lentur. Begitu kan? Apanya yang lentur? Bukan fisik badannya yang keras, yang hebat. Hatinya yang lentur. Maka akan selesai itu. Dia bisa hidup merasa tenang, merasa nyaman. Tidak pengen cepat cerai. Dia udah tahu masing-masing bermodal dari ketiadaan, umpamanya begitu ya. Dari berbagai kesulitan, sama-sama saling mengerti. Yang mengerti itu siapa? Hati yang mengerti. Ini dianya. Kenapa dia masuk agama lain? Kenapa dia murtad? Pertanyaan ini kita tanya pada diri kita. Andai kata Muharram, Anda punya anak, Anda miskin gak punya, ada yang menawarkan bapaknya ini kaya raya. Anak Anda bagaimana itu? Nah, berarti ini harus dijaga hatinya nih anak kita, jangan sampai dia kelewat. Karena dia bersifat materialistik, artinya yang sesungguhnya dia hidup itu adalah untuk itu tadi bertakwa itu loh. Nah ini yang hilang, ya yang hilang itu. Makanya kita ini kalau ada anak-anak kita yang pacaran, jangan enak-enak asik dan nyompot sana nyompot sini, nyompot apa ya? Iya, dia asik senang-senang gitu ya sampai larut malam. Orang tuanya ada diem aja gitu ya. Kita tidak pernah mengusik, tidak ada pernah rasa cemburu gitu ya. Anak-anak remaja kita usia milenial maghrib sampai larut malam jam 10 masih main, duduk mojok-mojok begitu. Nggak ada rasa gundah gulana orang tuanya. Ini penyebab terjadi perceraian nantinya. Karena kita tidak membina. Kalau sudah terjadi anak-anak muslim itu pada murtad, kita sudah teriak kita. Tetapi adakah kita melakukan pengobatan terhadap anak-anak remaja orang tua supaya nggak murtad? Ini yang kita perlu lakukan. BP4 lah bersama kami Direktorat Jenderal Bimas Islam bagaimana melakukan upaya itu. Kalau saya Pak Sekretaris sangat setuju, dukung betul nih. BP4 di KUA kita hidupkan. Bagaimanapun caranya. Gitu loh. Ya kalau belum terbentuk pengurusnya kita bentuk gitu ya. Ya kalau perlu ada surat dari kami pusat gitu ya, kami surati gitu ya. Ada permohonan dari BP4 secara resmi agar bagaimana para kepala KUA umpamanya ya kepala KUA membentuk BP4. Itu kan negara yang harus mensupport. Negara itu punya power, dia punya uang. Nah, kalau BP4 adalah lembaga masyarakat yang harus didukung. Ya kebetulan saja saya sangat mensupport ini, mendukung ya. Nah, oleh karena itu ini didengar oleh Pak Sekretaris. Nanti tolong Pak Sekretaris Umum hitung. Jangan takut-takut, berapa sih biayanya? Gitu. Cari, nggak usah 5.945 KUA, nggak perlu. Tapi cari KUA yang banyak unsur cerainya. Ya kan? Kita tahu itu. Lah kita coba uangnya butuhnya berapa untuk apa tuh? Nah, cari. Lah kita kan belum bisa mencarikan jalan keluar mereka yang cerai ini. Kalau keluhan sih udah dari zaman dulu. Ya kan? Tapi kita sekarang ini tidak boleh mengeluh. Tapi bagaimana mencari solusi. Kebetulan saya direkturnya. Ayolah, mumpung saya direkturnya. Gitu. Ya kan? Nah saya minta didukung Pak Sekretaris, kunci nanti Pak. Gitu. Karena Bapak juga kan ketua di BP4 gitu kan ya. Kita kunci BP4. Gitu. Kalau KUA dia lembaga. Ormasnya ya BP4 ini lembaga yang paling pas. Sebenarnya yang melakukan BIMWIN itu ya ini. Nggak perlu nyari-nyari Pak. Kalau sekarang kan saya nyari-nyari ke sana ke sini ya kan. Latih saya gimana sangat tadi merasa ibadah diri saya sendiri gitu ya. Ini BP4 harus hidup. Bagaimana caranya? Coba nanti dihitung satu KUA yang kita mau hidupkan 1 tahun itu butuh biaya berapa? Yang wajar saja Pak Anwar. Yang wajar hitung lah nanti berapa KUA kemampuan kita negara. Masa kita mampu membangun gedung KUA yang bertaraf nasional melalui dana SBSN. Orangnya banyak cerai. Apa artinya tuh gedung? Ya kan? Coba Bu Lili. Gedung itu kan sarana pendukung saja. Ada tempat orang mau nikah. Enggak ada KUA
Nggak ada direktur, nggak ada penghulu kalau nggak ada yang menikah. Kan itu. Lah yang menikah kok diabaikan, kurang terperhatikan. Ini dianya. Kalau sudah masuk program BIMWIN Pak, ini mohon maaf ya. Itu bukan hanya Kementerian Agama saja Pak, yang punya kepentingan. Saya rapat dengan mereka-mereka itu, ujung-ujungnya apa Pak? Cari program, supaya tambah anggaran. Yang bisa adalah melalui pembinaan keluarga. Coba, mau BKKBN, mau Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, apa aja ya. Tapi intinya di kita nih, Kementerian Agama dan BP4 sebenarnya itu. BP4 ini. Makanya bagaimana coba kita nih alhamdulillah Pak Kiai kita sebagai Ketua Umum BP4, coba kita bersama-sama nanti ya kita lakukan. Kalau perlu Pak Anwar, saya udah siapkan Pak, kalau perlu nanti kita SPPD kan berangkat untuk melantik umpamanya gitu ya. Nggak ada yang berat Pak, udah jelas itu. Daripada uang itu hangus kembali negara, mending dimanfaatkan. Kalau saya tuh begitu Pak, bukan uang saya kok, uang negara. Nah, tidak. Ya, banyak orang kan yang merasa uang negara dikungkung gitu loh. Dikungkung, ini uang kami Pak, uang subdit. Tuh Pak Anwar tuh. Pak subdit. Ya, jangan. Nggak boleh. Jadi kalau itu uang negara, mana kepentingan negara? Yang penting tidak salah dari aturan regulasi kan gitu ya. Lah kalau kita salah mau nyumbang, mau meninggikan apa ini BP4, ternyata kita salah, ya nggak boleh. Ikuti peraturan perundang-undangan, kan begitu ya. Nah ini saya kan harus ada. Kalau sebagai ketua BP4 saya nggak bisa buat apa-apa, karena sebagai direktur saya ngomong itu, gitu ya. Nah paling tidak ini ada Sekretaris Ditjen Bimas Islam. Coba Pak, hadirnya kita ada imbasnya, betul ya? Itu udah ditunjuk sebagai ketua, nggak ada hasilnya apa-apa. Jangan ikut yang dulu, pejabat dulu biarin. Ya sekarang mumpung kita punya jabatan, gunakan untuk kemaslahatan umat. Kalau kita udah nggak menjadi pejabat, udah nggak punya gigi, baru gitu Min. Nah itu pada saat kita ini mempunyai otoritas, berikan kepada umat. Itu yang saya sebut ruhul jihad. Di Kementerian Agama, tadi saya bicara dengan Pak Zainal Mutakin, mana Pak Zainal? Pak Zainal, saya merasa nih di Kementerian Agama, orang sudah tidak lagi berbicara ruhul jihad, bagaimana membela keumatan. Program-program yang disiapkan itu untuk membela keumatan. Tetapi yang dibela adalah bagaimana realisasi anggaran. Nah gitu kan, betul Bu Lili. Kan gitu, udah berapa persen nih, wah kalau nggak kita bisa merealisasikan besok disanksi. Kalau saya sih terserah aja deh, disanksi kalau kita nggak salah mesti kita disanksi, kita jalan sesuai peraturan. Gitu, jadi saya merasa jadi pejabat itu tidak menjadi sesuatu yang hebat, yang menjadi wah kita pegang, enggak. Ini punya umat, apa yang kita berikan ke umat, sesuai dengan rel kita kebetulan saja direktur bidang kader dan keluarga Sakinah. Lah pantas saja saya harus dukung yang ini, yang Sakinah ini, yang selama ini Pak, mohon maaf nih, yang dipikirkan oleh negara adalah pembangunan fisik gedung, makanya menggunakan dana SBSN, sertifikat apa itu berharga ya. Nah itu panjangannya saya lupa itu. Lah. Perhatian ke sana, coba pikirkan untuk memang kondisi KUA kita begitu, kita maklumi. Tetapi itu kan supporting sebenarnya, ya kan? Supporting gedung kok support, nggak di gedung juga nikah di masjid jadi, gitu kan? Tapi apa untuk penguatan keluarga supaya dia sakinah, supaya dia bertahan keluarga itu. Nah oleh karena itu kami mengusulkan kepada kawan-kawan coba nanti dalam pelatihan ini ada hasilnya gitu. Salah satunya umpamanya mengajukan kepada kami mumpung nanti di awal tahun Pak, gitu ya. Di awal tahun itu mengajukan itu tadi bagaimana program penguatan BP4 pada kantor urusan agama di tanah air, gitu kan ya. Kata-kata KUA itu kata kunci tuh. Nah,
Itu, jadi kalau melihat bahasa anggaran tuh mesti ada, ya kebetulan saya jadi birokrat udah lama banget ya, jadi udah paham gitu ya. Jadi memang kalau kita mau minta bantuan, harus kita intip dulu. Direktorat apa yang punya program sama dengan kita. Itu satu. Yang kedua, setelah kita intip, jangan maunya kita. Maunya lembaga itu. Oh, di situ ada penguatan keluarga sakinah, ajukan yang itu. Gitu ya. Supaya nyambung umpamanya gitu. Nah, nanti coba bagaimana kita melihat penguatan, di situ ada program penguatan keluarga sakinah melalui BP4 pada kecamatan, pada KUA kecamatan. Kan nyambung semuanya itu. Gitu. Ya kan? Penguatan keluarga sakinah melalui BP4 pada KUA kecamatan. Nah, tinggal hitung kecamatan mana saja yang perlu, nggak harus semua, ya. Saya pikir itu, mohon maaf, bukan pidato apa-apa ya. Berapi-api memang gaya saya, style saya dari dulu nggak berubah-ubah begini. Karena di kampung saya nggak ada kerajaan. Jadi kalau Pak Ses, kalau beliau kan orang Minang, ada Pak Garuyung gitu kan ya. Kalau Pak Ketua Umum kita dari Sulawesi Selatan, ada kerajaan Goa. Di Betawi nggak punya kerajaan, Pak. Jadi ngomongnya tel tembak, blak-blak, tapi nggak marah, nggak kesel, lunak hatinya. Gitu. Iya, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Mari kita buka acara ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, semoga memberikan keberkahan, kebaikan, dan semakin tambah baik umat kita, semakin berkurangnya angka perceraian, dan semoga kita semuanya juga sehat walafiat. Untuk itu mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Direktur atas pidato yang sangat bersemangat. Dan ini memberikan banyak peluang bagi BP4 untuk senantiasa semakin meningkatkan kinerja dan pelayanannya demi menciptakan keluarga yang sakinah. Ada inspirasi dari pidato yang Pak Direktur sampaikan. Berziarah ke kota Mekah, telah hilang zaman jahiliyah. Bersama BP4 kita bangkitkan ruhul jihad, membina keluarga yang sakinah supaya Indonesia berkah. Boleh tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara pembukaan di kesempatan sore hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syaifuddin Zuhri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di akhir acara pembukaan ini mari kita sama-sama menghadapkan jiwa dan raga kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima permintaan kita pada hari ini. Diawali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah ala hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar menambah wawasan kami sebagai kanselor
pembimbing dan penasehat pernikahannya Allah. Tambahkanlah ilmu kami, permudahlah kami memahami pelajaran kita pada hari ini dan hari besok insya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, umat yang kuat adalah berasal dari keluarga yang kuat. Oleh karena itu ya Allah kami mohon kepadamu, jadikanlah umat Islam di dunia dan khususnya di Indonesia keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang menghadapi dan menjalani kehidupannya, keluarga yang saling mencintai di saat senang dan di saat muda, dan saling mengasihi di saat susah dan di saat tua. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah keluarga-keluarga kami dari godaan-godaan dan kesulitan-kesulitan yang mengganggu pernikahan mereka ya Allah ya Tuhan kami. Jika kami kekurangan ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dan karuniakanlah kami kesabaran untuk menghadapi kehidupan kami. Dan jika kami berkecukupan ya Allah, karuniakanlah kami rasa syukur dan berkahilah kepada rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina wa arina manasikana wa tub alaina ya Allah ya Tawwab ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan konselor BP4 pada kesempatan sore hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amadillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan informasi dari panitia pelaksana bahwa kita akan setelah ini jeda sekitar 15 menit untuk istirahat sejenak, menikmati hidangan cafe break dan juga sholat asar. Kemudian kami sampaikan bahwa narasumber kita yang pertama, Ibu Dr. Dewi Inong Irana SPK sudah hadir bersama kita. Jadi kami harapkan 15 menit setelah break, Bapak Ibu kami harapkan kembali ke ruangan ini. Dan Ibu moderator kita juga Ibu Helmi Nasruddin Umar sudah hadir bersama kita. Baik, foto bersama dulu Pak Ketua Umum dengan Pak Direktur dan Pak Sesdirjen. Dengan peserta bisa? Ya. Silakan foto bersama dulu. Ya. Bapak-bapak dulu kali. Itu siapa? Sudah ya, terima kasih. Ada lagi mau gantian, silakan. Ibu, samping Bapak. Ayo. Ibu samping Bapak. Pak, saya maaf. Udah sih. Silakan. Ayo foto dulu. Ya, kembali ke untuk seluruh peserta pelatihan diharapkan kembali 15 menit setelah isma. Terima kasih.